Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syadali Rosali, NIM 200103609 dari kelompok 5 ingin mereview tugas dari kelompok 7. Judul Sifat Ilmiah dalam Karya Tulis Ilmiah. Yang pertama, pengertian sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah suatu sikap menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar tanpa mengenal putus asa. Dengan ketekunan dan keterbukaan, sikap ini harus ada pada diri seorang ilmuwan ketika menghadapi masalah ilmiah untuk dapat melalui proses penelitian yang baik dan hasil yang baik pula. Yang kedua, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah yang ditulis dan diterbitkan laporan yang menyajikan hasil penelitian atau studi yang telah dilakukan oleh seorang individu atau tim untuk memenuhi aturan dan etika ilmu dikonfirmasi dan dipatuhi oleh komunitas ilmiah. Pengertian karya ilmiah menurut ahli. Menurut Brotowojoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Tujuan karya ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis. Kedua, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Ketiga, menjadi foster etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi produsen berpikir menulis di bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Tata cara penulisan karya ilmiah, aturan pengetikan. Yang pertama, font, spasi, dan ukuran kertas. Kertasnya A4, jenis font Times New Roman, ukuran font 12 px dan spasi 1. Yang kedua, ukuran margin. Top yang di atasnya 3 cm, yang bottom atau bawah 4 cm, yang sebelah kiri 3 cm, yang kanan 4 cm. Yang ketiga, bab dan subbab ditulis dengan menggunakan sistem numeral 1A. Yang D, jarak antara bab. Jika penulisan skripsi, jarak antara bab satu dengan bab lainnya dibutuhkan jarak halaman alias memerlukan ganti halaman untuk membuat bab baru. Yang E, judul artikel. Terdapat artikel sebagai penunjang penelitian dalam penelitian karya ilmiah. Yang F, penulisan paragraf aturan tulisan yang diantaranya adalah sebagai dengan alinea baru diketik dalam atau menjorok sebagai 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Yang G, penulisan struktur lain dalam penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dalam karya ilmiah ini ditulis yang letaknya tepat di bawah artikel. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Artinya ditulis oleh penelitian atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku, meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber teori hingga penulisan kesimpulan. Yang keempat, menggunakan kaidah keilmuan, harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Yang kelima, bersifat dekoratif, artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang keenam, terdapat kohesi, harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya yang bersifat straightforward, maksudnya ya tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Bersifat objektif, hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Yang terakhir, ketujuh, menggunakan kalimat efektif. Penulis karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Tahapan sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Bagian pertama, bagian awal, halaman judul atau subbab, judul subbab, nama penulis, dan nomor induk mahasiswa perguruan tinggi tahun penulisan.
Yang kedua, lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini dibuat dengan memiliki tujuan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari pembimbing bahwa karya ilmiah yang kita tulis sudah layak untuk diujikan. Yang ketiga, kata pengantar halaman. Berikutnya adalah kata pengantar tema. Nah, kata pengantar ini adalah salah pembukaan. Yang keempat, daftar isi halaman. Berikutnya adalah daftar isi. Yang kelima, ringkasan-ringkasan dalam penelitian karya ilmiah ini merupakan ringkasan karya ilmiah secara keseluruhan yang kita tulis menjadi maksimal satu halaman. Yang kedua, bagian inti. Yang pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan ini terdapat dua hal yang ditulis, yaitu latar belakang, tujuan, dan manfaat. Yang kedua, gagasan. Gagasan merupakan ide yang muncul sesuai dengan penelitian karya ilmiah yang sedang dibahas. Yang ketiga, kesimpulan. Gagasan yang diajukan, teknik implementasi atau penyampaian yang dilakukan, prediksi atau hipotesa yang akan diperoleh nantinya. Dalam pencapaian prediksi ini berisi manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari gagasan yang diajukan. Struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, halaman judul. Judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Yang kedua, abstrak. Ringkasan dari seluruh isi karya tulis disebut dengan abstrak. Yang ketiga, pendahuluan. Latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, pemesan masalah, tujuan pembahasan, pemaknaan tulisan. Yang keempat, kerangka teoritis. Kerangka teoritis berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Kelima, metode penelitian. Metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar. Yang keenam, pembahasan. Bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan bagian lainnya. Apa yang tertulis pada bagian kerangka teoritis akan digunakan semaksimalnya pada bagian ini. Yang ketujuh, kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, proses pemaknaan telah terjadi, sedangkan rangkuman hanyalah berisi kesimpulan ide pokok. Yang ke-8, daftar pustaka. Karya tulis ilmiah wajib menyertakan sumber karena jika tidak akan dianggap sebagai plagiarisme. Yang terakhir, jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel. Artikel itu adalah tulisan yang berisi opini, penulis, atau permasalahan tertentu yang diangkat. Yang kedua, makalah. Jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan sehingga bersifat empiris dan objektif. Yang tiga, skripsi. Jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata 1. Yang keempat, work paper. Work paper ini adalah jenis karya ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi yang jenisnya lebih mendalam. Yang kelima, paper strukturnya mirip dengan makalah, tapi lebih sederhana. Permasalahan lebih dipersempit agar dapat terfokus pada satu ini. Yang keenam, tesis. Strata 2 atau S2 atau master, perbedaannya dengan skripsi. Tesis menganalisis suatu topik penelitian lebih kompleks sehingga tingkat ilmiah dari tesis lebih kuat dibandingkan skripsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.